حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin amma ba'du. Adik-adik kelas 8 SMP dan Madrasah Tsanawiyah yang berbahagia. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, meyakini, yakin, percaya itu adalah pengertian dari wadah iman. Iman itu adalah yakin dan percaya. Sebagaimana kitab iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk dalam rukun iman. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana caranya kita meyakini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, seperti iman kepada Allah? Baik, logikanya seperti ini. Suatu ketika kita jalan-jalan ke jalan. Nah, di jalan kita melihat jalan penuh lubang, ada geriginya, membentang kanan dan kiri, membujur. Nah, dari situ walaupun kita hanya melihat jalan yang ada lubangnya dan bergerigi, yang membujur sepanjang jalan, kita hanya tahu lubangnya, akan tetapi dalam hati kita yakin bahwa di masa yang lalu telah ada truk yang melintas di situ sehingga ban truknya melubangi jalanan. Bekas jalan yang berlubang tadi kita ibaratkan dengan alam semesta, langit, bumi, dan seisinya. Walaupun kita tidak tahu bahwa kapan Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya, akan tetapi mustahil sesuatu itu yang tidak diciptakan. Maka kita yakin bahwa adanya langit, bumi, seisinya ini pasti ada yang menciptakan. Sebagaimana lubang di jalanan itu tidak akan terbentuk tanpa ada truk yang melintasinya. Walaupun kita tidak tahu kapan melintasnya, walaupun kita tidak tahu kapan Allah menciptakannya. Yang jelas Allah menciptakannya pada zaman dahulu sebelum Allah menciptakan jin dan manusia dan juga menciptakan malaikat. Sebagaimana kita tahu Al-Quran, kita yakin Al-Quran itu adalah kitab Allah. Kita harus yakin dengan cara logikanya harus masuk. Sekarang kitab Al-Quran yang dimana-mana selalu dikaji di seluruh dunia, menjadi perdebatan di mana-mana, bahkan umat non-muslim saja juga mengkajinya. Itu kalau bukan kitab yang dari Allah, pencipta alam semesta, tentu tidak mungkin. Kitab Al-Quran itu membahas tentang masa lalu dan masa depan. Karena kitab Al-Quran ini yang telah menyempurnakan dari kitab-kitab terdahulu. Pertama, Allah menurunkan kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ketiga kitab ini disempurnakan menjadi namanya Al-Quran. Nah, sekarang kitab Allah itu pengertiannya apa? Kitab Allah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk pedoman hidup umat manusia. Kenapa umat manusia perlu pedoman? Bayangkan kita menaiki mobil tapi tidak tahu kompasnya. Kita menaiki sepeda motor tidak tahu arah dan tujuan. Maka orang itu akan terombang-ambing, tidak tahu arah dan tujuan. Nah, tujuannya diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu itu, sebagaimana surat Al-Maidah,
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه. Allah akan menunjukkan dengan kitab-kitab yang telah diturunkan itu kepada man ittaba'a ridwanahu, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, ditunjukkan subulas salami, ke jalan yang keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan manusia minadz-dzulumati biiznihi, dengan izin Allah. Wa yahdihim, dan menunjukkan dengan kitab-kitab itu kepada jalan yang lurus. Nah, selain kitab-kitab itu, Allah juga menurunkan yang dinamai sebagai suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inilah suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Nah, perbedaan suhuf, kalau kitab itu dibukukan, kalau suhuf itu tidak dibukukan atau masih berupa lembaran-lembaran. Nah, sekarang hikmah beriman kepada kitab Allah itu adalah memberikan petunjuk kepada umat manusia mana yang jalan yang benar dan jalan yang salah. Yang kedua, sebagai bentuk perhatian Allah kepada umat manusia agar semuanya manusia itu selamat dan tidak tersesat ke dalam jalan yang salah. Maka Allah memberikan surat yang sebagai kabar gembira, sebagai surat cinta kepada umat manusia. Hati manusia menjadi tentram karena apa? Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat bagi umat manusia. Maka terkadang ada orang sakit apa dibacakan surat ini, ada orang yang mungkin terkena apa dibacakan surat ini, ditiupkan di air, diminum, kemudian sembuh. Nah, itulah diantara manfaat yang lain. Manfaat yang lainnya dapat berupa ternyata sumber dari ilmu pengetahuan baik agama dan umum itu adalah Al-Quran. Terbukti ulama-ulama seperti Al-Jabar, ahli matematika, Ibnu Sina, ahli kedokteran, semuanya meneliti dan menelurkan hasil temuan kedokteran dan matematikanya, astronomi, geografi dan sebagainya itu di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa ilmu umum itu tidak bersumber dari Al-Quran. Itu adalah ilmu yang sangat islami sekali. Apa yang kamu pelajari semuanya sejak SD sampai SMP, itu semuanya sumbernya dalam Al-Quran. Entah itu ilmu matematika, ilmu agama, dan ilmu yang lain, itu sumbernya adalah Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.